Oke teman-teman, dalam video kali ini sekarang saya akan membahas pentingnya masa brooding ya untuk ayam potong atau ayam broiler. Nah, untuk masa brooding ini sangat menentukan ini ya, sangat menentukan untuk keberhasilan pertumbuhan ayam sehabis masa brooding. Nah, ini nanti kita akan sedikit tanya-tanya biar dijelaskan nanti. Nah, ini untuk area brooding, ini yang kandang kita ya, kandang kita. Ini untuk area brooding di sini. Ini lantai bawahnya sudah disebar sekam semua ya. Ini masa 3 hari. Nah, ini untuk tirainya itu, jadi angin kan inletnya dari sana, itu jadi tujuannya dikasih tirai atas lubang itu biar anginnya masuk dari sini, dari atas, terus nanti yang ujung sana dikasih tirai lagi. Nah, ini dikasih tirai lagi itu, yang sebelah sana itu lubangnya malah di bawah ya, jadi angin masuk dari atas. Nah, itu langsung ke bawah gini ya. Jadi untuk membuang amonia di sini. Ini umur sudah 3 hari. Ini memakai satu pemanas dan pemanas bahan bakar oli. Itu sudah seperti video yang kita buat kemarin yang kompor oli itu ya. Ini untuk emisinya itu masih banyak yang penasaran gitu loh. Ini sebenarnya emisi itu sudah kita minimalisir sekali ya. Jadi itu sedikit sekali emisinya. Itu asapnya bahkan tuh udah nggak bau ya. Saya sendiri sudah nggak mencium asapnya, itu udah nggak mencium. Nah, sekarang coba kita lihat suhu berapa ini sekarang. Nah, untuk suhunya kita pakai alat seperti ini aja. Nah, enak toh, simple. Ini suhunya sudah 32 derajat, 32,2 ya. Untuk tingkat kelembapan 57%. Oke. Nah, sekarang kita coba tanya-tanya itu sama yang divisi peternakan. Kalau saya kurang jelas soalnya, untuk menjelaskan saya kurang paham masalah ayam-ayam ini ya. Drat, coba jelaskan Drat, pentingnya masa brooding itu gimana Drat? Ya, brooding sebenarnya paling enggak untuk penentuan di area brooding, mungkin di ayam daging itu emang masa brooding itu brooding ya, bukan boarding ya. Boarding itu pesawat. Kalau di ayam brooding, punya double brooding itu sangat penting. Jadi bisa dibilang keberhasilan brooding itu akan menjadikan patokan kebesaran ayam di umur besar. Maksudnya gimana? Jadi ayam itu di umur 0 sampai dia paling tidak, kalau secara teorinya 15 hari itu kan dia masih membutuhkan pemanas. 14 hari lah paling nggak maksimal. Karena apa? Karena ayam itu belum bisa mengkondisikan suhu tubuhnya dengan lingkungan. Jadi dia masih harus membutuhkan panas bantuan untuk mengatur suhu tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain untuk mengatur suhu tubuhnya, panas bantuan pemanas itu juga buat membantu ayam menyerap kuning telur. Kuning telur itu kalau di apa ya? Dia simpanan sisa makanan saat dia dalam telur. Dia harus habis. Kalau kuning telur itu dia nggak habis, pasti akan efeknya di ayam besar. Ya mungkin ayamnya jadi kekebalan tubuhnya kurang, terus pertumbuhannya terganggu dan lain-lain, banyak faktor. Banyak yang mempengaruhi karena kalau kuning telur tidak terisap sempurna. Kita bantu dengan cara pemanas. Kalau pemanas kita dengan
oli bekas. Ini sekarang baru jam berapa? Jam 4 tuh sudah kita nyalain pemanas, cuma agak mendung. Dia udah nyalain pemanas. Ini kalau kita 1 sampai 3 hari ya, kita patokan suhunya pokoknya kita setting di angka di atas 30 derajat. Itu tergantung sebenarnya, tidak hanya suhu. Suhu itu juga kita compare dengan kelembaban. Jadi tidak serta-merta, kadang peternak banyak yang mengartikan suhu salah. Hanya melihat suhu aja. Oh, yang penting suhu brodeng itu 33 derajat awal 3 hari pertama. Padahal tidak hanya suhu tapi kelembaban. Jadi nanti kita sampaikan lebih rincinya nanti berapa sih secara teorinya. Itu secara teori ya. Tapi selain teori kan kita di ayam juga harus lihat kondisi ayam, nyamannya ayam kita harus lihat. Tapi secara teori nanti kita kasih di video nanti kita ada tabelnya ya nanti. Kita informasikan standar untuk kelembaban dan suhu yang ideal untuk masa-masa broding. Dengan pemanas oli kita taruh di depan, kita siapin 3 ya. baru mendung, baru sore mendung gini kita yang penting nyalain 1, suhu sudah memenuhi, udah nanti kalau semakin malam turun lagi baru kita nyalain dari 1 tambah 1 lagi. Tapi kita sampai suhu terekstrim malam biasanya di atas jam 12 sampai jam 5 pagi itu kita paling nyalain 3 itu di atas jam 1 malam, jam 2 nah. Jam 2 jam 5 itu suhu terendah itu kita nyalain 3. Ininya di broding itu. Jadi terus kita harus lihat skema angin. Nah, walaupun kadang ada yang peternak selama 3 hari pertama itu tanpa menghidupkan blower. Itu sebenarnya kalau secara teori sih salah. Itu salahnya apa? Karena kecil pun ayam tuh butuh suplai oksigen. Makanya kita dari blower juga kita setting otomatis. Untuk masa-masa kecil nanti nyala berapa menit, mati berapa menit. Iya, pakai timer terus, ya berarti ya. Pakai timer, terus skema anginnya juga itu kan ketika broding itu sebenarnya penting mas. Jangan hanya bukan sekedar asal dikasih tirai enggak. Jadi terus yang inlet, karena kan inletnya. Iya. Itu inletnya kita lubangnya yang atas. Ah betul. Atas, mestinya apa? Angin masuk skemanya dari atas, terus turun. Karena ayam membuang amonia atau membuang untuk suplai oksigen ayam, terus nanti yang blocking broding yang ujung itu deket kipas tuh yang kita lubangin bawah, jadi skemanya turun langsung nanti hisapnya dari bawah. Kemarin iya seperti tadi yang teman yang sudah saya sampaikan tadi ya di awal tadi ya. Jadi untuk angin sendiri harus kita atur juga untuk arahnya. Jadi jangan asal ngasih tirai, jangan asal menghidupkan blower, semua harus diarahkan begitu. Nah, itu ada tips lainnya lagi nggak buat teman-teman peternak lainnya ini untuk masa broding ini ya? Tipsnya intinya itu kontrol suhu dan kelembaban. Oke. Itu sangat penting. Bukan hanya suhu aja sih sebenarnya. Kalau masa kecil intinya di suhu sama kelembaban diatur. Kalau lain-lain amonia belum ada amonia air oli masih kecil ya. Ya cuma itu aja. Kelembaban suhu sama suplai oksigen ayam. Oke, gitu aja ya teman-teman. Jadi sedikit tips untuk masa broding agar panen kalian bisa sukses, ya kan? Untuk pertumbuhan ayam nanti habis masa broding itu bisa bagus. Jangan lupa ya teman-teman, tetap ikuti channel ini agar mendapatkan info penting lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih.